Pintu ruang sidang terbuka kencang hingga kamu bisa mendengar suara daun pintu menghantam dinding. Keheningan di ruangan, kecuali suara langkah kakinya di lantai dan bisikan-bisikan di ruang sidang. Dia di sini. Bos di sini. Kehadirannya di ruang sidang membuatku merinding. Saat ia berjalan ke kursinya, aku menatap lantai tapi aku bisa merasakan tatapannya ke arahku dari sudut mataku. Gelombang ketakutan terus bergejolak dalamku. Bahkan setelah selama ini, aku masih sangat takut padanya. Apakah ia akhirnya akan diadili? Apa mereka benar-benar akan menahannya atas perbuatannya pada kami? Atau ia akan melenggang bebas karena kesalahan teknis? Hakim berbicara setelah duduk. Hari ini, kita akan melanjutkan pengakuan dari para korban dan saksi mata. Bisakah saksi selanjutnya? Joy, maju ke muka. Saat aku berdiri, aku bisa melihat semua mata tertuju padaku. Pekerja sosialku Lisa dengan lembut meletakkan tangannya di lenganku dan berkata, "Kamu siap, kamu bisa melakukan ini." Ku ambil nafas dalam-dalam, berdiri dan berjalan dengan jaksa ke bilik saksi. Jaksa dengan hati-hati memposisikan dirinya di antara aku dan bos setiap saat, agar aku tidak harus melihatnya saat sedang bersaksi. Ia bertanya, "Apa kamu siap, Joy? Tolong ceritakan pada kami bagaimana kamu bertemu dengan tersangka." Dan semuanya, ingatan itu mengalir kembali padaku. "Joy, apa kamu akan bermalam di sini?" teriak Sally dari rumahnya. "Tidak, Sally. Tante akan mengantarku ke rumah tante yang lain malam ini," balasku padanya. Kemudian ia menarik kepalanya dari jendela dan keluar lewat pintu rumah. "Lagi? Bukankah kamu tidak suka di sana?" katanya menghampiriku. "Ya, tapi sejak mamaku pindah untuk bekerja, semua orang terus melemparku ke sana kemari. Tidak ada yang ingin merawatku, jadi aku bisa apa? Aku seperti hewan terlantar." Sally menghela nafas dan berkata, "Ya sudah. Aku akan menemuimu lagi saat kamu kembali." Kemudian ia berlari masuk ke rumahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat aku menemuinya lagi, aku bukan lagi orang yang sama. Aku 10 tahun saat itu. Satu sore aku di depan rumah tanteku, sedang bermain dengan beberapa anak seusiaku di lingkungan itu ketika aku melihatnya melintas. Ia yang nantinya kami panggil bos. Semua tahu siapa dia, karena ia memiliki kuasa di lingkungan itu. Ia juga dikenal memiliki banyak uang. Kami tidak tahu dia dengan baik, dan ia selalu terlihat serius saat ia lewat. Tapi hari itu, saat ia melihat kami duduk di sana, ia terlihat sangat senang dan bersemangat. Ia menoleh ke arah kami dan tersenyum, dan kemudian berjalan menghampiri kami. "Hai anak-anak, kulihat kalian hanya duduk bersantai. Begini, aku bisa memberi kalian uang. Aku butuh bantuan untuk membersihkan rumahku yang sangat berantakan. Jika kalian bisa melakukannya bersama, tentu tidak akan butuh waktu lama," katanya. "Kami masih sangat muda, polos dan lapar, dan itu bukan pertama kalinya seseorang membayar kami untuk bersih-bersih. Ditambah lagi, ia terlihat seperti orang yang disegani di lingkungan. Ia bukan pria mencurigakan yang mengundang kami ke rumahnya. Jadi kami semua berpikir, kenapa tidak?" Saat kami semua di dalam rumah, ia mengunci pintu dan membawa kami ke ruang makan. Itu tidak begitu bersih, tapi juga tidak begitu berantakan seperti yang ia katakan sebelumnya. Kami semua menunggunya untuk memberikan instruksi apa yang harus dilakukan dan bagian mana yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi ia justru mengambil kamera dan mulai mengambil foto kami. Saat ia menyuruh kami berpose, kami merasa ada yang aneh. Nada suaranya meninggi dan tiba-tiba ia berkata, "Baik anak-anak, aku akan membayar kalian lebih jika kalian membuka pakaian kalian. Sedikit saja, dan aku akan membayar kalian 2 kali lipat." Kami berdiri di sana, terdiam, dan tidak tahu harus apa. Lagi, ia menyuruh kami, "Ayo, cepat-cepat. Ayolah, ini hanya beberapa foto. Tidak ada yang aneh." Kami merasa terjebak. Pintu itu dikunci dan kami tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Jadi kami menurutinya. Dan begitulah itu terus berlanjut. Bos akan menyuruh kami terlihat senang, jadi kami tersenyum. Bos menyuruh kami terlihat menikmati ini semua, jadi kami tertawa. Memikirkannya lagi sekarang, semua hal aneh yang kami lakukan karena arahannya, kami tidak mengerti saat itu. Waktu berlalu.
Hari berubah menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Kuikuti semua arahannya. Arahan yang ia dapatkan dari orang-orang yang menonton kami secara online. Aku harus melakukan berbagai hal di depan kamera. Siapa orang-orang yang menyuruh bos memberitahu apa yang harus kami lakukan? Waktu berputar. Hal yang kulakukan mulai semakin aneh, dan terkadang mereka meminta hal yang berlebihan. Terlebih lagi, bos akan mulai berteriak padaku karena sesuatu. Kesalahan yang kubuat selama chat online atau selama siaran langsung. Awalnya aku menangis dan berteriak, tapi itu menjadi semakin buruk. Hingga akhirnya aku mati rasa dan hanya mengikuti arahan bos saja. Aku tersentak kembali ke ruang sidang. Kulihat semua mata memandangku, membuatku gemetar dan kurasakan air mata membasahi pipiku. Berat rasanya mengetahui semua orang menatapku di sana. Aku merasa begitu rentan dan terekspos. Tapi aku tahu, aku melakukan hal yang benar, dan itu semua yang membuatku bertahan. Aku ingin menjadi bagian pencegahan agar hal ini tidak terjadi kepada anak-anak manapun. Aku sudah melewati banyak hal. Ia tidak bisa menyakitiku lagi. Terima kasih. Aku tahu ini pasti berat untukmu, Joy. Tidak ada yang harus dijelaskan lagi. Yang mulia, kami akan menyerahkan barang bukti berupa rekaman dan foto-foto. Itu cukup untuk menjelaskan semuanya, kata jaksa itu. Hakim memintaku untuk turun. Annie dengan hati-hati menuntunku, dengan tetap memposisikan dirinya di antara bos dan aku. Lisa memberiku pelukan erat, mengusap kepalaku dan mengatakan betapa beraninya diriku. Saat aku dan Lisa meninggalkan ruang sidang, korban lainnya masuk untuk memberikan kesaksian melawan bos. Kami duduk di luar ruang sidang agar aku bisa mengatur nafasku, dan Lisa meyakinkanku bahwa ia ada di sana untukku. Ia selalu baik padaku. Faktanya, ia dan semua orang di penampungan, baik itu bagian administrasi dan staf lainnya benar-benar menolongku. Mereka memberiku kekuatan dan dukungan yang kubutuhkan untuk pulih, untuk terus melangkah, mengumpulkan kekuatanku, agar menjadi percaya diri dan mulai mengejar mimpiku lagi. Tanpanya dan jaringan dukungan reintegrasi, aku tidak mungkin bisa kembali ke sekolah, menyelesaikan sekolah menengahku dan melanjutkan kuliah. Aku mungkin tidak akan bisa menginspirasi yang lainnya yang juga mengalami hal sepertiku, bahwa masih ada harapan dan mereka sebaiknya tidak menyerah. Kami akhirnya duduk di luar ruang sidang cukup lama. Aku melihat beberapa saksi memasuki ruang sidang, satu persatu, sama takutnya seperti diriku tadi, dan keluar ruangan dengan menangis. Duduk di sana, sambil melihat gadis-gadis ini, aku terus mengingat suara kamera yang dinyalakan, suara pesan yang menyuruhku melakukan banyak hal, bos yang berteriak padaku, semua itu mengalir dalam ingatanku. Aku juga merasa bersalah. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harusnya menolong mereka. Semua itu terasa berat, tapi ku pelajari di grup terapi bahwa normal merasakan hal seperti itu. Jadi kulakukan apa yang dikatakan terapis agar tetap bernafas tenang dan mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak lagi ada di tempat itu dan aku sudah melangkah jauh sampai saat ini. Setelah hari yang panjang mendengarkan para saksi, persidangan akhirnya ditunda. Lisa dan aku duduk di luar berjam-jam dan melihat begitu banyak gadis keluar masuk. Sudah 6 tahun sejak bos ditahan dan kami dibebaskan dari situasi buruk itu. Butuh waktu lama bagiku untuk menyesuaikan diri dan hampir tidak mungkin bagiku untuk bisa berada di sini hari ini. Tapi aku ingin mencari keadilan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga mereka semua yang menjadi korban bos lainnya. Dan kami ingin menginspirasi korban lain dan menghalangi bos lainnya untuk mengambil keuntungan dari anak-anak lainnya. Bertahun-tahun aku begitu takut padanya, bahkan setelah polisi menyelamatkan kami, dan aku aman. Aku tetap merasa takut dan bermimpi buruk atas apa yang kulakukan saat bersamanya. Aku belum merasa bebas sepenuhnya, dan rasanya tidak akan sampai kudengar bahwa ia akan dihukum atas perbuatannya pada kami. Lisa meyakinkanku bahwa ia akan dihukum, tapi aku tidak akan merasa aman 100% sampai ku tahu pasti bahwa ia tidak akan bisa mengejarku lagi. Sebelum Lisa dan aku meninggalkan gedung, sebagian diriku ingin melihat bos meninggalkan ruangan. Aku ingin melihat setidaknya rasa bersalah, penyesalan, atau kesedihan. Tapi mungkin itu hanya keinginanku saja. Bos berambisi menginginkan hal yang tak bisa ia raih, hal yang tidak mungkin baginya.
Ia akan melakukan apa saja untuk menyakiti dan mengorbankan orang lain, dan apa saja untuk keinginannya. Tapi mengetahui bahwa aku sudah lepas dari itu semua, aku akan bisa memulihkan diri, mengejar cita-citaku, ada untuk keluargaku, dan menjadi bagian dalam menolong orang lain untuk lepas dari apa yang kualami.